Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya atas nama Muhammad Nurkolis, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Kesilir 5, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, sekaligus mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25540111064 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, submateri zakat, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, anak-anak sebelum memulai pelajaran, anak-anak berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Sudah selesai. Anak-anak, seperti biasa, setelah anak-anak berdoa, anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Coba anak-anak berdiri, tangan ditaruh di dada ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Guru absen dulu ya. Adena, Ahmad Bayu, Alzam. Sekarang anak-anak dirapikan tempat duduknya. Coba dirapikan juga bajunya. Dikeluarkan buku pendidikan agama Islamnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Biar tambah semangat, anak-anak tepuk semangat. Semangat. Ya, sedikit motivasi dari Pak Guru bahwasannya anak-anak harus semangat ya, semangat belajar, karena belajar itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sekarang anak-anak menonton video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT. Ya, ada perlu apa Pak RT? Tadi, lihat ini. Kita dapat banyak makanan dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak. Kalau kita berbagi, Allah akan memberikan pengganti yang lebih banyak. Loh. Anak, dari video yang anak-anak lihat tadi menjelaskan tentang apa anak-anak? Ya, berbagi.
berbagi. Berbagi itu tidak sekedar dengan harta anak-anak, bisa dengan pikiran, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan makanan dan lain sebagainya. Pernahkah anak-anak berbagi dengan orang lain? Bagaimana perasaan anak-anak? Perasaannya senang. Berbagi itu bermacam-macam anak-anak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada hadiah. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang zakat. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan pengertian zakat dengan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli tentang zakat dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca tes dan melakukan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat, waktu, kadar dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan 8 golongan penerima zakat tanpa kesalahan. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan keluarga dalam kasus kekurangan beras untuk zakat fitrah secara runtut. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Coba Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal anak-anak. Apa sih zakat itu? Coba yang bisa angkat tangan. Zakat, apa zakat anak-anak? Angkat tangan, apa? Zakat adalah rukun Islam. Sekarang biar anak-anak lebih fokus lagi, anak-anak Pak Guru ajak ice breaking supaya tambah fokus lagi dalam belajar ya. Coba bersama-sama tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, jadi itu tepuk fokus. Anak-anak lihat video berikut ini. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salah. Salah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai Dari video tersebut, mengapa Sa'labah menjadi jatuh miskin? Karena tidak mau membayar zakat. Zakat itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu zakah yang artinya suci atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Itu pengertian zakat menurut istilah. Sedangkan hukum zakat itu wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Jadi hukumnya wajib atau fardu ain. Adapun dalil naklinya sesuai dengan firman Allah, surat apa anak-anak? Surat At-Taubah ayat 103. Coba anak-anak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki
zakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa atau bisa dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu berupa apa saja ini anak-anak? Emas, perak, hasil pertanian, perniagaan dan lain-lain. Ya, itu zakat mal atau zakat harta. Ini perbedaan zakat fitrah sama zakat mal. Dari segi pengertian, kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, sedangkan zakat mal untuk mensucikan harta. Dari segi waktu zakat, nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal itu kapan saja setelah harta mencapai nisab dan haul. Ya, kadar zakat, ya kadar zakatnya. Kalau zakat fitrah itu 1 sok makanan pokok atau 2,5 kilogram beras. Kalau zakat mal umumnya itu 2,5% dari harta. Terus syarat wajib zakat anak-anak. Yang pertama apa ini? Yang kedua apa ini? Yang ketiga apa? Mencapai nisab. Yang keempat apa ini? Mencapai haul. Jadi syarat wajib zakat itu ada 4. Islam, merdeka, mencapai nisab, mencapai haul. Ya. Terus sekarang 8 golongan penerima zakat. Ini golongan yang berhak memperoleh zakat. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Ya. Coba anak-anak tepuk zakat dulu. Ya, tepuk zakat bersama-sama. Pak Guru hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah, diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua zakat harta, diberikan sesuai nisab. Ya, biar tambah semangat lagi ya. Permasalahannya ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang mereka gunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Diskusikan permasalahan tersebut. Ya, Pak Guru bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Nanti anak-anak kerjakan sesuai instruksi yang Pak Guru berikan tadi ya. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Tugasnya mengerjakan LKPD dan membuat apa tadi? Poster sederhana tentang apa anak-anak? Tentang hikmah zakat dari kelompok 1.
Kelompok 2. Jangan lupa dibaca teksnya, bukunya dibaca ya. Tiap kelompok bukunya dibaca. Setiap kelompok bukunya dibaca ya. Setiap kelompok bukunya dibaca. Kelompok 4 ini. Dibaca bukunya, lalu dikerjakan tugasnya, diskusikan, buatlah poster sederhana ya tentang zakatnya. Anak-anak mempresentasikan hasil diskusi anak-anak tadi dan tugas poster sederhana yang Pak Guru berikan. Coba dimulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dan gambar posternya. Diskusikan permasalahan berikut. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jawaban, keluarga tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena tidak memiliki kelebihan makanan. Justru mereka berhak mendapat zakat dari orang lain agar bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan layak. Terus yang terakhir tunjukkan poster sederhananya. Ayo, apa judul posternya? Zakatkan hartamu. Zakatkan hartamu. Coba ditunjukkan ke temannya ya. Bagus apa tidak posternya? Tunjukkan kepada temanmu. Bagus ya, ditunjukkan yang bagus ya. Ini poster dari kelompok 1. Kenapa orang Islam wajib membayar zakat? Apa? Karena termasuk rukun Islam. Karena termasuk rukun Islam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Diskusikan permasalahan berikut. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Jawaban, keluarga tersebut tidak berdosa karena benar-benar tidak mempunyai beras yang cukup untuk membayar 5 orang. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Diskusikan permasalahan berikut. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Jawabannya adalah mereka tidak berdosa jika tidak membayar zakat fitrah karena memang tidak ada kelebihan. Tunjukkan posternya kepada temannya dari kelompok 4. Apa itu? Tentang apa? Jangan tunda zakat memberikan manfaat untuk Anda dan sesama. Coba ditunjukkan kepada temannya. Bagus apa tidak? Bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo. Dari orientasi masalah yang anak-anak presentasikan tadi, Pak Guru ambil kesimpulan bahwasannya ada suatu keluarga yang terdiri dari 2 orang dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana itu? Boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah karena orang tersebut benar-benar tidak mampu mengeluarkan zakat. Hanya 3 orang saja yang boleh zakat, yang 2 boleh ditunda ketika orang tersebut benar-benar mampu membayar zakat ya. Pak Guru akan melakukan asesmen sumatif untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang apa? Pengertian zakat. Terus apa lagi? Berbagi. Terus apa lagi? Manfaat zakat, jenis-jenis zakat, hikmah zakat. Itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Perasaan kalian bagaimana setelah mempelajari itu? Senang ya. Coba Pak Guru simpulkan
bahwasannya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atau yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu jenisnya ada dua, anak-anak. Yang pertama apa tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Kak Guru kasih tugas di rumah anak-anak. Nanti anak-anak berbagi dengan tetangga anak-anak. Coba nanti anak-anak berbagi dengan tetangga. Berbagi boleh dengan apapun yang anak-anak punya. Nanti bisa difoto atau di video lalu dikirim ke Pak Guru. Ya, terus jangan lupa lagi anak-anak di rumah membaca buku pendidikan agama Islam, dan minggu depan akan Pak Guru sampaikan materi tentang infak, sedekah, dan hadiah. Iya. Paham? Paham. Marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.